warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik Wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri Amin. wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه ويسع له في آثاره فليصل رحمه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para guru, para orang tua yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillah yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Mukarram wal Muhtaram Pamanda Mahaji Hussein, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdul Rahman Saleh, Sigap. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Bapak RT Edi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ardi, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Rodi Hidayat, Al-Mukarram wal Muhtaram Om Zaini, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Juid, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Copin Sutisna, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Zakaria, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Yanto. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan juga yang tidak hadir, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sehat wal afiat, Amin. panjang umur, Amin. berkah selamat dunia akhirat, segala doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya teringat akan sabda Rasulullah sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik. yang mana tadi dalam muqaddimah sudah dibacakan, man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Sering kita dengar. Siapa orang, siapa newong, saha jermana, kan begitu ya? Yang mau dilapangin rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Bagaimana kita menyambungnya? Ngedatengin. Jangan pakai pala pilih, jangan merasa tua. Terkadang ada orang pengen datengin, tuaan gua. Kalau orang selama itu sebanyak itu pakai ukur tua, kira-kira dunia akur enggak? Enggak. Makanya luar biasa ketika kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang kita kenal mulia, bahkan kekasih Allah yang pasti, hamba Allah yang paling mulia daripada hamba-hamba yang lain. Nabi mau tuh nyambengin, datengin daripada rumah sahabatnya, rumah kerabatnya, rumah umatnya. Untuk apa? Karena Nabi mengetahui kandungan daripada silaturahmi.
Siapa orang yang menyambung silaturahmi, tadi baginda Nabi mengatakan dalam sabdanya dipanjangkan umurnya atau dilapangkan rezekinya. Mana buktinya orang tua dulu banyak tuh umurnya panjang. Karena apa? Dia nggak delit, nggak pakai ngukur. Tugasnya ngukur tukang jahit sama BPM. Istana. Jadi ngukur. Ya, Tukang gali. Ketawa di Tukang gali. nggak usah pakai ngeleterin, itu mah tukang beras. Kalau nggak tukang tepung, tukang gula, Minyak. itu tugas mereka tuh ngeleterin. Nggak usah kita namanya pakai ukur daripada letteran. Tukang bensin, ya nggak? Nggak usah letterin, nggak usah ngukur, pakai letter. Tugas kita apa? Kalau kita punya niat baik, sambung silaturahmi. Mau dia tuaan kek, mau dia mudaan kek, ataupun bahasanya dia mah belum sampai ke rumah gua ogah. Ini namanya yang saya katakan dalam tadi, dunia gak bakalan damai kalau begini. Kalau masih Kue. yang tua boleh nyamperin yang muda apalagi memang muda harus nyamperin yang lebih tua. Makanya orang Betawi kenal namanya nyaba. Nyaba itu bukan sebatas arti sebahasa nyaba, tapi silaturahmi. Itu bahasa lain, itu tahunan. Nyamba itu nyambung bawaan. Nyambung bawaan. Kalau enggak nyari bawaan. Nyari bawaan berarti sebelum nyampe kita nyari dulu bawaannya. Jangan sampai kayak anak sama emaknya. Datangnya jejak, pulangnya miring sebel. Kembali. Yang namanya tentengan kan dibawa, ya enggak? Kalau pakai gerobak namanya didok. Kalau ditaruh pala namanya dijunjung. Kalau ditaruh di tanah sampai kali-kali namanya diseret. Makanya kita pernah mendengar kalimat kiai, nikmat yang paling besar adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung silaturahmi pun rasa syukur, karena dengan menyambung silaturahmi rezeki kita ditambah, umur kita ditambah. Aturan kita konslet di rumah, kita nyambangin orang lain, apalagi orang yang lebih tua, apalagi dia sejawat, sejarah, sebangsa, setanah air. Nyamperin aturan di rumah kusut kabut, takutnya ribut, takutnya bikin tambah ribet hidup. Kita nyamperin ke rumahnya, Kong Zaini, Kong sehat, alhamdulillah. Punya kopi kok? Enggak nih, saya bawa kopi, alhamdulillah. Jadi Kong Zaini juga sehat, kita juga sehat. Rezeki ada, umur panjang, umur nambah. Dengan kita menyambung silaturahmi dalam syariat, kita kelihatan tuh, tahu nasib orang, tahu keadaan orang, iya enggak? Kita tahu dalam syariat, tapi percaya atau tidak ada hakikat. Syariatnya apa? Kita mendoakan. Hakikatnya apa? Allah selalu bersama kita. Syariatnya apa? Tuh ketika kita mau nyampe nawaitu. Nawaitunya apa? Silaturahmi. Siapa orang yang silaturahmi, maka dia selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat. Sampai rupanya kita nggak lupa, kita orang yang beragama. Umat Islam diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW datang ke rumah orang, apalagi ke orang tua kita, apalagi ke rumah guru kita, ucapin salam. Ucap itu assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Kok kalian? Kan di rumah nggak satu orang. Walaupun di rumah satu orang, di dalam ada makhluk lain, iya nggak? Semut ada nggak? Ada. Cicak ada nggak? Genderuwo, jangan kita dilangkahin kalau nggak. Yang jelas pasti ada makhluk yang lain. Syukur biasanya kamprahnya dalam rumah banyak orang. Ada laki, ada bini, ada kakaknya, ada adiknya, ada anaknya, bahkan ada orang tua.
Assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Yang namanya keselamatan punya Allah. Kita hanya bisa saling dukung, saling doain. Itu kan? Oh. Warahmatullah. Nah, ini kasih sayang Allah. Allah. Kita doain biar dapat kasih sayang Allah. Karena apa? Banyak orang yang nggak dikasih dan nggak disayang sama Allah. Walaupun kita sama-sama mengetahui orang non muslim dikasih sama Allah. Cuma nggak disayang. Oh, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, dia nggak duitnya banyak. Sampai-sampai apa? Allah dalam Al-Quran mengatakan tuh orang kayak gitu tuh Allah sering kasih kebahagiaan. Habis itu Allah kasih ajab namanya istijroj. Sering kita nanya, no, dia kagak nyembah Allah, duitnya banyak, mobilnya banyak, jabatannya tinggi. Emang begitu potongannya. Pertama, dunia bukan punya umat Islam atau umat yang beriman kepada Allah. Yang kedua, memang diberikan kelalaian oleh Allah. Orang yang jauh kepada Allah lebih mementingkan dunia, maka dikasih sama Allah. Sehingga apa? Ketika dia enak, dia tambah enak, dia lupa, habis itu diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertobat, kata Allah, udah nggak ada waktunya, udah Habis. Warahmatullah. Alhamdulillah kita dikasih dan disayangi oleh Allah. Wa barakatuh, nih berkah nih. Yang namanya berkah, duit 1 juta belum habis, datang 1 miliar. Alhamdulillah 1 miliar. Amin. Kita kan pengennya begitu ya. Jangan bilang hidup kita gak berkah, kata siapa? Kita masih ketemu orang berarti hidup kita berkah. Kita disenengin orang berarti hidup kita berkah. Kita didoain orang berarti hidup kita berkah. Kita bisa masih memberikan manfaat kepada orang lain berarti hidup kita berkah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Kiai, kunci kebahagiaan di dunia kemarin salah satunya ada 2. Yang pertama bermanfaat buat manusia lain. Yang kedua taat atau bahagia guru. Guru itu ada 2. Ya, guru yang mengajarkan ilmu, guru yang memang mengajarkan ilmu ada tapi ada darahnya, namanya orang tua. Kan sering dengar, saya juga pernah ngomong, al-ummu madrasatul ula, ibu madrasah pertama buat anaknya. Tapi jangan lupa, bapak adalah kepala sekolah pertama untuk anaknya. Pertama yang ngasih ilmu ini kita punya guru banyak, salah satunya apa? Sayyidul Murabbi Wahana wa Azadana Kiai Haji Abdul Rauf. Kita doain. Bahasa umpama begini, jangan nungguin ingat, tapi kalau bisa diistiqomahin kebiasaan kita apa? Doain dulu. Waktunya kapan? Misalkan habis subuh, ayo monggo, ya enggak? Ataupun yang mau berangkat kerja, ya silakan doain. Karena apa? Setrum mah kagak bikin make ketuker. Kita doain. Kan kita diajarin tuh sama Ngaji Husaini tawasul begini, sama Kiai diajarin juga. Kalau kita saling ngedoain itu namanya silaturahim jarak jauh. Contoh, Ustaz Abi pulang ke Lampung, iya enggak? Tapi kita kangen dan rindu. Bagaimana caranya? Video call mah itu bicaranya apa? Cuma ngeliat muka sama keadaan, iya enggak? Tapi apa batinnya belum tentu nyetrum. Bagaimana dia nyetrum? Ya Allah, ini mah pendeknya aja bahasa awam. Mudah-mudahan Ustaz Ardi di Lampung semua dia sehat panjang umur. Banyakin duitnya, jangan ada galakin. Kalau galakin baik kasih Allah. Kan begitu. Ini namanya perumpamaan doa orang awam. Tapi kita banyak tuh diajarkan oleh guru kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad. Kita khususkan Ustaz Ardi di Lampung ini, kan begitu. Zahiran wabah kita penyakit. Ketika kita salam aja udah dikasih sama Allah tuh. Bahkan kita pernah mendengar apabila kita memberikan salam assalamualaikum, 10 kebaikan rahmat Allah, keberkahan dari Allah, pengampunan dari Allah, Allah kasih 10. Apalagi kita tambahin warahmatullah 20 jadinya. Wa barakatuh jadinya 30. Kita ngasih 30, dia ngasih 30, berarti kita keuruk pahala.
Kuulung keberkahan, kuulung daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya dalam Islam juga. Nih kita ketemu ngucapin salam, saling ngedoain namanya. Baru jabat tangan kita, belum melepas tangan kita, maka Allah ampunin daripada dosa-dosanya di antara kedua belah pihak tersebut. Yang kedua, Allah angkat derajatnya. Yang ketiga, banyakin duitnya, banyakin rizkinya, panjangin umurnya. Makanya alhamdulillah kalau orang Islam kalau ketemu salaman menyantau sehat, iya enggak? Itu kan kelihatan orang apa? Cuman kayak lumrah, padahal memang itu luar biasa maknanya. Kita salaman, Allah senang, iya enggak? Ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, apa namanya, keberkahan dari Allah, rizki berlimpah dari Allah, semuanya dari Allah, termasuk harkat, martabat, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah setiap malam Rabu kita nyambung silaturahmi, mudah-mudahan tambah istiqomah. Amin, amin. Istiqomah silaturahminya ada dua ini. Satu, kita sesama manusia. Yang kedua, kita kepada Allah. Yang jelas kepada manusia, kepada Allah sama-sama kita upgrade diri, memperbaiki diri, taqarrub ilallah. Kita perbanyak ngaca diri, eling diri, hidupin diri untuk mengenal kepada Allah. Yang kedua, menghidupkan silaturahmi sesama manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sholawat kusro seperti biasa 3 kali kita niatin. Yang paling khusus kita punya guru Ustaz Gusti